Ini adalah tentara yang terbakar. Dan dia masih hidup. Apalagi dia masih berani. Rekan tim menganggapnya luar biasa. Kemudian mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter menemukan bahwa seluruh tubuh prajurit itu terbakar hingga 90%. Selain itu, ada infeksi darah, tapi masih hidup sampai sekarang. Tapi kalau sekarang, tidak ada yang bisa bertahan. Kemungkinan untuk hidup hanya beberapa hari. Tetapi 2 hari kemudian, prajurit itu secara ajaib sembuh. Setelah dokter melepas perban, dia menemukan semua luka bakar di tubuhnya sembuh total. Dokter tidak percaya. Jika Anda terbakar begitu parah, Anda semua akan mati. Namun, prajurit ini pulih sendiri. Namun, prajurit ini telah kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saya hanya ingat bahwa saya dulu mengendarai tank dan tertabrak. Kepala staf mengetahui dari dokumen bahwa prajurit ini bernama Ivan Naidenov, lahir tahun 1914. Tapi Naidenov terlihat sangat muda. Jadi tidak yakin. Naidenov pensiun dari tentara. Tetapi situasi mendesak membutuhkan tentara yang tahu cara mengemudikan tank. Hakim harus mengeluarkan Naidenov. Melihat tank-tank itu, Naidenov dengan lembut menyentuhnya. Tiba-tiba, seorang petugas memanggil namanya. Naidenov berkata kepada kepala suku, kedua tank ini dibombardir oleh tank Jaguar Jerman. Itu disergap. Kepala bertanya siapa yang memberitahunya. Naidenov menjawab tank. Kemudian kepala Mandarin menunjuk ke tangki lain. Apa yang dikatakan mobil ini padamu? Yang ini ditembak jatuh oleh tank harimau Jerman. Itu adalah mobil mirip harimau putih. Kepala staf menganggap Naidenov gila. Harus membawanya ke rumah sakit jiwa. Tetapi kepala petugas di sebelahnya berkata, dia telah mendengar tentang legenda tank macan putih. Karena dalam pertarungan, macan putih akan selalu muncul. Setelah memusnahkan tank musuh, secara misterius menghilang lagi. Tank hantu ini menyebabkan kerugian besar bagi tentara merah Soviet. Pemimpin memerintahkan untuk menghancurkan kedua tank itu. Setelah beberapa hari penelitian, lahirlah tank T-34. Tujuan utamanya adalah menghancurkan macan putih. Kali ini tidak hanya dilengkapi dengan baju besi, tetapi juga mengupgrade motor starter fleksibel. Kepala staf memilih 3 prajurit terbaik. Naidenov juga ada di antara mereka. Dia dianugerahi pangkat letnan dan kapten T-34. Tetapi ketika komandan meragukan kekuatan mereka, komandan menyuruh mereka bertiga untuk menghancurkan gudang yang jaraknya 600 meter. Apalagi, hanya 2 meriam yang ditembakkan. Tapi Naidenov sedang mengemudi sambil ngebut dan melepaskan tembakan ke gudang. Meriam ini membuat komandan mengakuinya. Tidak lama kemudian, macan putih muncul lagi dan menghancurkan 5 tank mereka. Saat Naidenov tiba, medan perang sudah hancur. Harimau putih segera menghilang. Naidenov mengatakan macan putih bersembunyi di hutan itu. Seorang tentara di sebelahnya berpikir bahwa pasti tidak ada. Tapi Naidenov bersikeras mengatakannya dengan pasti. Tank tidak berbohong. Jadi Naidenov menggunakan T-34 lama sebagai umpan untuk memancing kemunculan macan putih. Dan para prajurit bersembunyi ke samping. Segera, tank Tiger muncul. Ketua ingin memotretnya. Tapi saat ini kamera tidak berfungsi. Atau itu dimaksudkan hanya dalam legenda. Harimau putih perlahan bergerak menuju T-34. Kemudian, sebuah meriam menghancurkan umpan T-34. Naidenov sekarang mengemudikan T-34 untuk membidik sudut tembakan yang tepat. Meskipun dia memukul macan putih, tapi untuk harimau putih, itu hanya menggaruk gatalnya. Tiger mulai menggerakkan larasnya. Karena untuk menghindari tertabrak, T-34 bersembunyi di balik tank ini. Tapi macan putih tetap menembakkan meriam dan menembak terus-menerus. Naidenov tahu jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Jadi Naidenov memanfaatkan momen ini. Kendarai T-34 kembali, bersiap untuk menembak macan putih. Tetapi Naidenov menemukan bahwa macan putih telah menghilang. Tentara keluar untuk melihat dan tidak melihat tank itu. Sementara semua orang bingung, Hei itu muncul di latar belakang. Kemudian macan putih menghilang lagi. T-34 rusak parah. Untungnya tidak ada yang terluka. Kepala bea cukai menemukannya menghilang di rawa. Dia menilai bahwa macan putih bersembunyi di rawa. Tapi Naidenov tidak berpikir demikian. Dia berkata bahwa macan putih pasti akan muncul. Hakim bertanya apakah ada bukti.
Naidenov menjawab bahwa itu adalah tank yang lumpuh ini. Naidenov berkata dia bisa mendengar dan mengerti. Semua tank itu ingin balas dendam pada Macan Putih. Mereka semua menunggu Macan Putih dihancurkan. Setelah mendengar itu, kepala suku menjadi marah. Dia ingin segera menyeret Naidenov ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, perang kembali pecah. Tentara Merah Soviet melancarkan serangan umum. Naidenov mengendarai tank T-34 ke medan perang. Dia melihat sekeliling. Karena dia merasa Macan Putih masih ada di sini. Benar saja, Naidenov benar. Harimau putih perlahan keluar dari kabut. Itu berhenti di sisi gunung. Sekarang dia menyaksikan para prajurit bertempur di bawah. Biarkan tank Tentara Merah Soviet memasuki jangkauannya. Tak lama kemudian, sebagian besar tank hancur. Medan perang telah menjadi halaman memo. Tank-tank itu semuanya terbakar. Harimau putih itu kemudian dengan cepat menghilang di balik hutan. Saat ini, Naidenov buru-buru mengendarai T-34 untuk mengejar. Saya ingin berjuang sampai akhir. Naidenov mengendarai T-34 ke sebuah desa. Dia mencium bau harimau putih. Naidenov mengira ini adalah tempat persembunyiannya. Kemudian Naidenov merasakan masalah. Dia segera memberi perintah untuk menembakkan artileri. Itu benar. Di dalamnya ada sebuah tangki. Tapi itu bukan Macan Putih. Ini adalah nomor 4 Jerman. Kemudian mereka melanjutkan pencarian. Namun, tidak ada jejak harimau putih dimanapun. Tiba-tiba, Naidenov menyesuaikan penglihatannya. Melihat Macan Putih berdiri di kejauhan. Itu mengeluarkan asap putih seperti harimau. Tembak harimau putih lebih dulu. Untungnya, itu menyimpang. Meriam menyerempet T-34. Naidenov juga dengan cepat melakukan serangan balik tetapi gagal. Untuk menghindari penyerangan, T-34 menyerbu masuk ke sebuah rumah kayu. Trik ini sangat efektif. Macan Putih tidak memiliki cara untuk mencapai T-34. Naidenov menunggu Macan Putih mengisi ulang sebelum melakukan serangan balik. Kali ini menabrak benteng Macan Putih. Itu benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Harimau putih ingin melarikan diri. Naidenov segera mengejar. Namun tak disangka, laras T-34 tertutup lumpur. Saat hendak menembak, laras senapan meledak. Mereka melewatkan kesempatan itu. Naidenov mengambil pistol di dalam mobil dan dengan panik menembaki Macan Putih. Tapi itu juga tidak berguna. Naidenov hanya bisa melihat Macan Putih menghilang. Jerman kemudian mengumumkan penyerahan tanpa syaratnya. Dengan berakhirnya perang, Naidenov kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Melihat kepergian Jerman, para prajurit Tentara Merah Soviet menjadi marah. Karena mereka membenci Jerman, mereka kehilangan banyak hal. Kemudian Kepala Menteri memberitahu Naidenov bahwa perang telah berakhir. Setelah itu, tidak perlu bertengkar lagi. Namun Naidenov masih percaya bahwa tank Tiger Putih tersebut belum dihancurkan. Itu artinya perang belum berakhir. Mungkin 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Harimau putih juga akan muncul kembali. Naidenov akan menunggunya muncul lagi. Sampai saat itu aku akan membuatnya pergi. Setelah mendengarkan kepala suku, bersiaplah untuk pergi. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, Naidenov sudah pergi. Atau mungkin Naidenov dan metafora Macan Putih untuk sesuatu. Harimau putih mewakili orang-orang yang bersemangat. Selama pikiran perang tetap ada, itu tidak akan pernah hilang. Dan Naidenov hidup kembali setelah kebakaran. Mewakili semangat juang abadi rakyat Soviet. Video hari ini berakhir. Jika Anda suka videonya, tolong beri suka. Sampai jumpa lagi.